kecuali kami dikasih akun pantaunya, kami bisa tahu. Ada pertanyaan lagi? Makin seru ya, makin menarik ya. Kok ada ya sekarang ternyata ya kalau bisa 40%? Sebenarnya dari dulu ada, cuman resikonya naik. Dulu tuh ada resikonya bisa profit sampai 70%, tapi resikonya drawdown bisa sampai 80% sampai yang mau. Makanya saya bilang, makanya versi kita disebutnya optimasi. Optimasi adalah meminimalkan risiko drawdownnya, memaksimalkan profitnya sampai 48%. Kalau ini default, ini versi defaultnya. Nah makanya default pun beda-beda. Tadi 18%, ini 12%. Jadi nggak bisa dipastikan. Setiap orang akan beda-beda, tergantung dari yang punya robot. Ya, ke gambar ya. Makanya saya bilang up to. Bisa jadi 7%, bisa jadi 6%. Oh, drawdownnya juga tinggi, 66%. Ini settingannya tergantung masing-masing. Jadi semua bisa buat aku juga di MG5. Oke, ada pertanyaan lagi? Siap? Jadi kan istilahnya bisnis yang kayak keuntungan di atas 20%. Siap. Nah, Iya Pak, biar dengerin lain. saya tahu saja kalau bisnis di atas 20% itu mesti ada yang melirik di regulasi. Di bisnis saya pun kan seperti itu. Wah ini orang kok cepat jualannya, cepat ini. Nah regulasinya ini masuk nggak? Maksudnya masuk dia dicari celahnya, ini masuk apa segala macam. Nah Pertanyaannya yang kemarin kan seperti itu. Bahkan yang sekarang pun ada gitu. Pertanyaannya sangat-sangat bagus Pak. Nah itu. Bahkan tadi saya sempat mau diwawancara masukin ke TVRI. Tadi barusan saya bilang, Om, bukan saya takut Om, kalau regulasi saya ada Om. Tadi saya udah lihatin kan regulasi ada. Cuman saya sekarang ini zaman itu lagi rame-ramenya. Yeah. Nah, pertanyaannya bagus. Om, ini kalau bicara lebih dari 20% yang lihat siapa Om? Iya, kalau Om saya kasih tahu, kalau nggak saya kasih tahu pada ini apa? Iya, ya saya paham. Tenang, saya paham Om. Intinya gini Om. Jangan bilang nggak tahu Pak. Iya paham, saya paham. Makanya saya bilang. Sekarang orang saya pakai sarung aja ada yang tahu Pak. Paham. Saya ngerti Pak. Artinya gini, supaya teman-teman dapat gambaran Pak. Dan saya tahu semua itu dipantau Pak. Nah makanya saya bilang Pak. Ini sekarang saya beri nanya Pak. Kira-kira di Indonesia Pak, punya aturan nggak punya aturan tetap dipantau, tetap dikejar nggak Pak? Itu aja pertanyaannya Pak. Jadi kami sendiri selalu berusaha untuk menjadi benar Pak. Tetapi di Indonesia, di negara Konoha, ya ada aturan atau nggak ada aturan, intinya apa Pak? Munculin regulasinya kan? Itu kita udah ada regulasinya. Satu. Nah, dibilang pengumpulan dana adalah ketika depositnya di Simotret Pak. Itu sudah pasti pengumpulan dana. Ini kan enggak Pak. Ya terserah, tadi saya bilang mau anggaplah mau broker manapun, dia mau kejar broker ya silakan kejar brokernya. Karena apa? Sampai detik ini legal dan ilegal di Indonesia tuh kacau Pak. Tadi saya bilang Bapepti menganjurkan lokal, tapi kita sepakat loh. Trader-trader lama sepakat nggak mau pakai lokal. Banyak tanda kutipnya Pak. Jadi kalau dibilang pertanyaan regulasi susah Pak, ambigu Pak. Tapi seharusnya bisa. Gak bisa Pak, sampai detik ini masih rancu Pak. Karena saya pernah ngikut zoomnya daripada orang Bapepti ya, zoomnya. Dia sendiri bingung loh Pak, abu-abu Pak. Kenapa? Kalau dia mau pakai lokal pasti tidak bakal berkembang Pak, saya jamin Pak. Satu, kedua ya tadi tanda kutip PMK saya nggak ngikutin, nggak bakal berkembang Pak. Bagaimana kalau yang real, bukan real bisnis nggak apa-apa Pak ya, disikat nggak apa-apa, bukan real bot ya, silakan mandiget kan. Berarti di sini kita cuma percaya sama expert ini ya. Jualan software aja gitu. Nah, Enggak, maksudnya percaya sama expert ini untuk ke brokernya berarti sudah